Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila, gila, gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat-sangat mengejutkan. Tidak hanya mengejutkan seantero dunia, tapi luar angkasa, dunia maya, dunia uka-uka, dunia segalanya. Terkejut dengan berita ini. Apa itu? Ternyata UEA atau Uni Emirat Arab serempak menyerang Iran. Arab Saudi menyerang Iran dan lain sebagainya. Kuwait, Qatar dan sebagainya menyerang Iran secara diam-diam. Jadi Iran itu dimusuhi oleh tetangga-tetangganya sendiri. Wow, luar binasa. Saya juga kasihan sih sebenarnya sama Iran ya. Tapi mau gimana lagi? Uang yang nyerang duluan kan Iran. Iya kan yang nyerang Qatar siapa? Iran. Yang nyerang Arab Saudi Iran. Jadi sebenarnya kan yang nyari masalah duluan itu kan Iran kan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu pangkalan militer Amerika. Ya, pangkalan militer Amerika itu kan milik Arab Saudi juga gitu. Ya mau nggak mau ya harus bisa diterima dong ya kan. Ya masalahnya kan yang korban itu bukan tentara Amerika. Kebanyakan warga sipil gitu. Yang meninggal gitu. Kalau tentara Amerika yang disasar oleh militer Iran, ya dirudal oleh Iran nggak jadi masalah gitu. Tapi kan permasalahannya kan warga sipil yang banyak meninggal. Nah, apakah ini sebenarnya alasan kenapa UEA menyerang Iran ketika Iran berhadapan dengan UEA atau Uni Emirat Arab? Siapa yang Tuhan bela? Saya cuma bertanya ya, siapa yang Allah bela? Kan satu agama tuh ya. Iran beragama Muslim, kemudian Uni Emirat Arab juga seperti itu, seiman gitu. Siapa yang akan dibela oleh Tuhan? Saya cuma bertanya guys ya, jangan ada yang kejang-kejang kalau nyutan berjamaah gitu dong. Ya, jangan langsung kepanasan gitu dong. Saya cuma bertanya. Ya, syukur-syukur kalau Anda memberikan jawaban ilmiah gitu ya, bisa diterima dengan akal sehat. Ya, kita menghargai Anda gitu ya. Saya akan sungkem terhadap Anda gitu. Siapa yang dibela oleh Tuhan? UEA itu Muslim gitu. Kan Tuhannya kan sama ya. Ya Tuhannya agama Muslim kan sama, Syiah, Sunni dan sebagainya. Tuhannya kan sama gitu. Nah, ketika Arab Saudi versus Iran atau Uni Emirat Arab ini versus Iran, siapa yang dibela oleh Tuhan? Kemudian nanti akan saya jawab ya, siapa yang dibela oleh Tuhan. Kemudian ketika Netanyahu pergi ke Uni Emirat Arab, tiba-tiba Uni Emirat Arab ini menyerang Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya diprovokasi oleh Israel? Apakah ini diprovokasi oleh Netanyahu? Apakah ini diprovokasi oleh agen Mossad? Jadi video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini nih, akan banyak warga Konoha yang tidak terima, akan banyak yang protes. Walaupun banyak warga Konoha yang kepanasan, saya juga akan tetap bongkar ke akar-akarnya karena ini sangat-sangat mempengaruhi bangsa kita. Apa itu faktanya? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah ternyata tanpa kita sadari, walaupun kita seagama, seiman, dan sebagainya, kita kadang-kadang tidak memikirkan apakah Tuhan itu marah kalau kita berantem gitu. Jadi, kalau saya perhatikan tuh di Konoha itu, ya ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, disclaimer on ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Nggak semuanya tapi ya, sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi, ternyata di Konoha juga seperti itu, walaupun seagama, mereka suka gotok-gotokan gitu ya. Bayangkan, satu agama juga gotok-gotokan, apalagi yang beda agama gitu. Lalu kalau satu agama itu gotok-gotokan misalnya antara Iran versus Uni Emirat Arab, siapa yang dibela oleh Tuhan? Bayangkan Anda misalnya nih, di atas nih, di langit nih ya, melihat, oh ternyata Iran dan Uni Emirat Arab ini perang-perangan nih ya. Mereka rudal-rudalan gitu satu sama lain ya, saling membunuh satu sama lain. Nah, kalau Anda di posisi Tuhan, siapa yang Anda bela? Apakah yang Anda bela itu orang yang paling menguntungkan gitu? Apakah yang paling kuat gitu? Apakah yang lemah gitu? Kalau misalnya mengatakan yang dibela itu yang paling lemah, kita perhatikan yang paling lemah di Iran itu
ketika berhadapan dengan Amerika dan Israel itu, ya suka nggak suka, Iran kan lemah ya. Nggak lemah banget sih sebenarnya. Ya, lebih ke lemah plus keras kepala gitu. Ya, lemah plus tidak mengakui bahwa mereka kalah gitu. Padahal Ayatollah Ali Khamenei sudah meninggal. Donald Trump masih baik-baik aja. Berapa kali Donald Trump dicoba untuk melakukan pembunuhan tapi gagal maning gitu, gagal mulu gitu. Kemudian Netanyahu juga seperti itu, berapa kali tuh ya dicoba gagal terus. Lalu Netanyahu berhasil dibunuh. Dan tiba-tiba warga Konoha atau pendukung daripada Iran mengatakan, oh korban itu adalah Iran, ya korbannya itu adalah Iran. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Siapa yang dibela oleh Tuhan? Apakah Uni Emirat Arab atau Iran? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah Tuhan bingung gitu? Siapa yang akan dibela gitu? Ini kan permasalahan yang sangat rumit sekali ya. Kalau misalnya Tuhan itu membela Iran misalnya, lalu kenapa Ayatollah Ali Khamenei meninggal gitu? Di mana pembelaannya coba? Kalau misalnya Arab Saudi itu dibela oleh Tuhan, lalu kenapa ada orang Arab Saudi yang korban gitu? Kenapa ada orang Qatar atau Dubai yang korban gitu? Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh ini kan diprovokasi oleh Netanyahu gitu, diprovokasi oleh agen Mossad misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Netanyahu memprovokasi Uni Emirat Arab, memprovokasi Arab misalnya, bayangkan ya, Netanyahu saat kondisi perang, Netanyahu pergi ke Uni Emirat Arab. Mereka pergi ke Uni Emirat Arab itu tanpa hambatan guys, nggak diketahui oleh siapapun. Media juga tidak mengetahui. Bayangkan, nggak bocor guys, luar biasa emang. Ya kita harus mengakui kehebatan daripada agen Mossad di sini ya. Suka nggak suka dengan agen Mossad, ya kita harus mengakui gitu. Bahkan yang melatih intelijen Konoha itu agen Mossad gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Netanyahu ya ini dugaannya misalnya nih memprovokasi gitu, nyuruh misalnya supaya Iran itu digencet misalnya, atau supaya Iran itu diborbadir misalnya, numpung sekarang lagi lemah gitu. Kalau misalnya diprovokasi gitu, kalau misalnya Netanyahu ngomong nih ya, sebenarnya kalau Iran itu punya nuklir, korban itu anda ini ya, keliling-keliling anda ini yang pertama diserang. Jadi kalau Iran itu punya nuklir itu berbahaya sekali. Ya kalau misalnya ini dihasut gitu ya, kalian ini harus mengambil tindakan sebelum Iran bikin nuklir gitu. Kalau misalnya nih ya, tetangga-tetangganya dihasut oleh Netanyahu atau agen Mossad. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa tetangga-tetangganya ini mau gitu, mau dihasut gitu? Kan warga Konoha itu kan selalu menyalahkan Israel ya. Oh yang menghasut itu Israel, yang menghasut itu agen Mossad, oh yang jahat itu Amerika dan sebagainya. Tapi kan permasalahannya kenapa Uni Emirat Arab itu mau dihasut gitu? Itu kan permasalahannya. Katakanlah misalnya ya, Uni Emirat Arab itu dicobai oleh setan iblis misalnya. Ya, dihasut oleh iblis misalnya. Lalu apakah kita selalu menyalahkan iblis? Enggak juga. Kenapa mau dihasut itu kan permasalahannya. Harusnya ini dong ya, berpikir mandiri. Jangan terlalu menuruti gitu ya. Kan punya pikiran kan. Bisa aja dijawab dengan kalimat, janganlah, itu kan seiman dengan kita, nanti Tuhan marah. Jangan dibombardir dong. Ya kita harus membela yang seiman gitu. Ya, bisa aja kan Uni Emirat Arab ngomong seperti itu kan, walaupun mereka dibombardir oleh Iran gitu. Walaupun suatu saat di nuklir, ya mereka memaafkan Iran gitu ya. Jangan gitu dong ya. Jangan julid sama Iran. Iran gitu-gitu kan mereka Syiah juga, itu kan seagama dengan kita, seumat dengan kita. Jangan gitu dong. Walaupun mereka punya nuklir ya, nanti kita diserang, dibombardir, diratakan. Jangan gitu dong. Ya justru itu adalah seiman dengan kita. Jangan gitu, nggak boleh gitu. Ya, jadi kalau misalnya Netanyahu memprovokasi, harusnya kan seperti itu gitu ya. Jangan mau diprovokasi. Jadi saya tuh sering ya melihat ya, warga kuno itu selalu menyalahkan pihak ketiga, menyalahkan orang lain, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Salahkan diri sendiri gitu ya. Kenapa mau diprovokasi, kenapa mau dihasut gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau Anda di posisi Tuhan, kalau misalnya ada seseorang yang menghasut Uni Emirat Arab menyerang Iran misalnya, apakah Anda rela atau tidak? Itu yang perlu dijawab ya. Silahkan tulis di kolom komentar jawaban Anda ya. Saya cuma bertanya guys ya, saya tidak memberikan jawabannya. Anda yang menyimpulkan.
Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian di Konoha itu kalau saya perhatikan seperti itu guys. Ya, yang disalahkan itu Zionis, yang disalahkan itu Israel, yang disalahkan itu Illuminati, yang disalahkan itu elit global, yang disalahkan itu 9 naga. Padahal mereka nggak nyadar 9 naga itu ya mereka itu sebenarnya sangat berjasa gitu. Sebenci-bencinya kita dengan 9 naga itu, mereka berjasa guys. Apa jasa mereka? Ya, 9 naga itu kan membuka lapangan kerja di Konoha. Ada ratusan juta orang dikasih makan dari apa? Dari perusahaan 9 naga. Kalau misalnya mengatakan, oh kan kita bisa bikin perusahaan baru. Buktinya 212 Mart itu bangkrut kan? Kenapa 212 Mart bangkrut sementara Indomart nggak bangkrut? Kenapa? Karena manajemen. Karena skill, kemampuan. Jadi pengusaha itu punya skill, kemampuan. Nggak semua orang cocok jadi pengusaha. Ada orang itu DNA-nya itu karyawan, ada orang DNA-nya itu pengusaha, ada orang DNA-nya itu orang yang selalu menyalahkan Amerika gitu ya, menyalahkan Israel ya. Ketika dagangannya nggak laku, yang salah itu Israel ya. Ketika negara nggak maju, yang salah itu Israel ya. Semua yang salah Israel, Amerika yang salah, inilah yang salah. Bahkan mereka mengatakan Iran itu nggak maju karena Amerika, karena diembargo. Guys, tanpa kita sadari, Amerika juga diembargo oleh Korea Utara, diembargo oleh Iran gitu. Banyak negara yang mengembargo Amerika. Apakah Amerika punya alasan, oh Amerika itu nggak maju karena diembargo oleh Korea Utara? Enggak, mereka nggak punya alasan. Jadi biasanya orang yang gagal itu selalu cari alasan, tapi orang yang tidak gagal itu biasanya orang yang selalu berusaha gitu ya, nggak pernah menyalahkan pihak ketiga, oh ini yang salah, itu yang salah, nggak. Jadi kita itu selalu menyalahkan pihak ketiga, oh ini yang salah, itu yang salah, salahkan sendiri-sendiri. Kenapa Iran kalah? Kenapa? Karena Iran melakukan kebijakan yang salah. Silahkan salahkan diri sendiri gitu. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak? Saya hanya bertanya ya, jangan berpikir saya nyari-nyari Anda tidak beragama. Saya coba bertanya, boleh dong bertanya, kenapa sih agama itu benci banget dengan pertanyaan? Jangan gitu dong ya. Harus legowo dengan pertanyaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual. Salam rasional.